Di bawah bendera revolusi. Jilid 1, bagian 1. Double S, pelajaran ganda. Di bawah kepala Double S, maka kita membaca dalam The Indies Courant, tanggal 12 Januari, pemandangan-pemandangan di bawah ini. Terbestrijding van de actie der zogenaamde Indonesische nationalisten is den laatste tijd nogal eens gewezen op het agglomeraat van volksgroepen met verschillend ontwikkelingspeil, dat uitsluitend en alleen door ons Nederlands bestuur wordt samengebonden en gehouden als de bevolking van Nederlands-Indië. Er kan daarom, zo wordt gezegd, niet gesproken worden van een Indonesisch juk in onze archipel, en zelfs niet van enig saamhorigheidsgevoel onze inlandse bevolking wordt dan als een specifiek Nederlands-Indisch verschijnsel opgevat. Vergeten wordt dat dezelfde opmerking aangaande verschil van stam, godsdienst, zeden en gewoonten, tongval en ontwikkelingspeil kan gelden voor tientallen andere volken der wereld, welke desniettemin als nationale eenheden worden erkend. Ter nietiging van de voormalige centrale mogendheden van Europa heeft men bij de Vrede van Versailles enige volkenagglomeraten van deze aard ontbonden onder de leuze van het recht op eigen lotsbestemming, toekomende aan elke nationale groep, terwijl men thans die ontbinding betreurt. Terzelfder tijd voegde men weder nieuwe eigengeaarde volksgroepen bijeen in de overtuiging dat deze zeer best een natie zouden kunnen vormen. Met het saamhorigheidsgevoel van bevolkingsgroepen en het begrip nationale eenheid wordt omgesprongen naar politiek believen van het ogenblik. In het ene geval sluit men ogen en oren voor de enige waarheid, dat het begrip natie een politiek-historisch begrip is. In het andere geval houdt men er zich van overtuigd dat de staatkundige en economische samenvoeging van volksgroepen vanzelf, als het ware automatisch, binnen korte of lange tijd een nationale eenheid schept. Het Indisch agglomeraat van volken bestaat bovendien althans in hoofdzaak uit enkelheden welke, elk voor zich, enige miljoenen zielen tellen. Wij, Europeanen, daarentegen zijn nazaten van volksstammen en volkseenheden, welke ten tijde der grote volksverhuizing ontstonden aan de buitenranden der antieke wereldbeschaving, waardoor het werelddeel Europa een agglomeraat van duizenden volksgroepen werd. Zo verscheiden en desniettemin zo door en over elkander geworpen, dat een antropologisch weerwaar als die van Europa in een zodanig klein bestek nergens elders ter wereld te vinden is. In ons eigen vaderland is enige tijd geleden opnieuw de aandacht gevestigd op het agglomeraat van volksgroepen dat gezamenlijk uitmaakt de Nederlandse natie, welker innig saamhorigheidsgevoel door geen sterveling kan worden betwijfeld. De Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam besloot indertijd tot het instellen van een systematisch onderzoek naar de antropologische bestanddelen van het Nederlandse volk, tellende gezamenlijk 7 miljoen personen. Reeds van tevoren voorspelden zij verrassende resultaten omtrent de vele verscheidenheden in afkomst, geaardheid, tongval, zeden, gebruiken en ontwikkelingspeil. Ons kennis der antropologische samenstelling van de Nederlandse bevolking is nog zeer onvolledig, doch dit staat toch wel reeds vast dat er in Europa nauwelijks een tweede land is aan te wijzen dat bij zo geringe uitgebreidheid zulk een verscheidenheid bezit in de antropologische elementen zijner bevolking. De verschillende gesteldheid van onze bodem, de verbrokkeling van ons land in door natuurlijke grenzen afgebakende gedeelten, heeft het ontstaan van zeer gelokaliseerde typen in de hand gewerkt, zodat ons volk tot een antropologisch zeer ingewikkeld complex is geworden. Daarvan echter weten wij nog veel te weinig en kennis daaromtrent is toch zeer zeker van grote betekenis voor onze opvatting over de historische wording van ons volk en voor het begrijpen van de volksziel en de volksaard der bewoners van de verschillende delen van Nederland. Nadat ten onzent Brachycephalen en Dolichocephalen, Franken, Kelten, Saksers,
eerst enige eeuwen lang met elkaar overhoop gelegen en weinig saamhorigheidsgevoel te zien gegeven hadden, legde tenslotte de staatkundige daad der Unie van Utrecht de grondslag voor de Nederlandse nationaliteit. En wij, die door ons bestuur in Indië het enige cement zijn dat verschillende volken van Indië met elkaar verbindt, bewerken juist in die functie nolens volens eenzelfde proces, maar op grootse schaal. Bedenken we nu dat het cement van ons Nederlands bestuur in 4/5 van de gehele archipel, namelijk in 9/10 van alle buitengewesten, gezamenlijk nog niet langer dan hoogstens 25 jaren werkzaam is geweest, dan moet erkend worden dat dit proces zich zeer snel voltrekt. Pogingen als die van Ritsema van Eck om er door middel van een federalistisch bestuurstelsel pauw en perk te stellen, zullen niet baten. Ook Nederland zal de consequenties van zijn bestuur over dit agglomeraat van volken hebben te aanvaarden. Er is geen ontkomen aan. Wat hier onder de dwingende invult en de niet te breidele kracht van een uitheems bestuur gebeurt, is trouwens geen unicum. Het is een cultuurhistorisch verschijnsel dat zich telkens weer opnieuw herhaalt. In de wereldhistorie zijn ontzaglijke naties even snel ontstaan als weder uiteengevallen onder een invloed van bepaalde staatkundige gebeurtenissen, ook op koloniaal gebied. Nemen wij als voorbeeld Mexico. Bij de aanvang van hun kolonisatie in dat land vonden de Spanjaarden er meer dan 100 verschillende en van elkaar zeer verscheiden volksgroepen. Door hun invasie en hun bloedmenging met de inheemse voegden zij er nog een paar groepen bij. Op het ogenblik bestaat het Mexicaanse volk, tellende 14 miljoen zielen, voor 19% uit blanken, voor 38% uit Indianen en voor 43% uit mestiezen. En wat nu de autochtone bevolking betreft, de roodhuiden, in 1864 onderscheidde Don Manuel Orozco Iberre onder hen Azteken, Zapoteken, Yucateken, Tolteken, Otomi, Totoni, Tarassi, Apache, Madlanzinghi, Chontari, Mixi, Zuki, Guaycuri, Apatapima, Tapulapa, Seri, Huari, enzovoorts. Hij tekende 51 talen op met 96 verschillende dialecten en 62 verschillende idiomen, tezamen 182 tongvallen, elk een afzonderlijk volksgroep aanduidende. Tot het midden der 19e eeuw vertoonde dit merkwaardig agglomeraat van volksgroepen bijzonder weinig saamhorigheidsgevoel. Integendeel was het land een constant toneel van, wat wij zouden noemen, rasoorlogen. In 1866, met het optreden van Benito Juárez als president, ontstond het Mexicaanse saamhorigheidsgevoel dat tijdens het langdurig bewind van de Indiaan Porfirio Díaz het materiaal tot de vestiging van de Mexicaanse eenheid leverde. Maar hetzelfde Mexico brengt nog een andere les dan die betreffende het stereotype historisch proces. In het begin der vorige eeuw heeft het zich losgemaakt van de Europese overheerser en moest onvoorbereid met zijn agglomeraat van volksgroepen verder geheel op eigen benen staan. De nationale eenheid is tot staan gekomen, er is een Mexicaans volk, maar van rust en orde is geen sprake. Het land wordt periodiek overgeleverd aan de grillen en wreedheden van stropende en muitende generaals. Had Mexico in zijn wordingsjaren het voorrecht genoten van een wijze westerse leiding, dan zouden land en volk er thans heel anders voor staan. Mexico, en trouwens zoveel andere landen, mogen de bespotter van de Indonesische eenheid tot bedachtzaamheid manen en meer aandacht aan de historie doen schenken. Het dient zich ook als een ernstige waarschuwing voor die Indonesische nationalisten die thans reeds hardop dromen van vrijheid en onafhankelijkheid. Zo de westerling zich thans de leiding hier liet ontglippen, dan zouden die vrijheid en onafhankelijkheid niet veel verschillen van wat er in Mexico onder verstaan wordt. En dat is waarlijk niet veel bijzonders. Laat de Indische bevolking terdege beseffen dat onder westerse leiding vrede, welvaart en orde haar deel zijn en dat de chaos, de terreur en de voortdurende onderlinge strijd ervoor in de plaats zouden treden, zo de extremistische nationalisten in staat waren om hun doel te bereiken. Maar laten anderzijds de westerlingen zich bewust zijn van het feit dat het Nederlandse bestuur over deze landen de voltrekking van het historisch proces der nationale bewustwording stimuleert en verhaast. Niet voor niets spraken wij dan ook van een dubbele les. Dalam bahasa Indonesia, dalam memerangi tindakan kaum nasionalis yang disebut Indonesia, baru-baru ini muncul rujukan tentang aglomerasi kelompok etnis dengan berbagai tingkat perkembangan yang diikat dan dipersatukan secara eksklusif
dan semata-mata oleh pemerintah Belanda kita sebagai penduduk Hindia Belanda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kita tidak dapat berbicara tentang bangsa Indonesia di kepulauan kita, dan bahkan rasa solidaritas di antara penduduk asli kita pun tidak dianggap sebagai fenomena khas Belanda Indonesia. Terlupakan bahwa pengamatan yang sama mengenai perbedaan suku, agama, adat istiadat dan tradisi, dialek, dan tingkat perkembangan dapat berlaku untuk puluhan bangsa lain di dunia, yang meskipun demikian diakui sebagai entitas nasional. Untuk menghancurkan bekas blok sentral Eropa, Perjanjian Versailles membubarkan beberapa aglomerasi bangsa semacam ini dengan slogan hak atas nasibnya sendiri, yang merupakan hak setiap kelompok nasional. Pembubaran tersebut kini disesalkan. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok etnis baru yang khas dipersatukan kembali dengan keyakinan bahwa mereka dapat membentuk sebuah bangsa. Rasa solidaritas antar kelompok penduduk dan konsep persatuan nasional dimanipulasi sesuai dengan keinginan politik saat itu. Dalam satu kasus, seseorang menutup mata dan telinga terhadap satu-satunya kebenaran, bahwa konsep bangsa adalah konsep politik historis. Di sisi lain, seseorang tetap yakin bahwa penggabungan politik dan ekonomi kelompok-kelompok etnis dengan sendirinya seolah-olah secara otomatis akan menciptakan persatuan nasional dalam waktu singkat atau lama. Lebih lanjut, aglomerasi masyarakat India terdiri setidaknya terutama dari individu-individu yang masing-masing berjumlah beberapa juta jiwa. Kita, orang Eropa, di sisi lain adalah keturunan suku dan bangsa yang muncul pada masa migrasi besar-besaran di pinggiran dunia kuno. Peradaban dunia yang melaluinya benua Eropa menjadi aglomerasi ribuan kelompok etnis. Begitu luas terpisah, namun begitu terjalin, sehingga jalinan antropologis seperti Eropa dalam ruang yang begitu kecil tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Di negeri kita sendiri, beberapa waktu lalu, perhatian kembali tertuju pada aglomerasi kelompok etnis yang secara kolektif membentuk bangsa Belanda, yang rasa solidaritasnya yang mendalam tak diragukan lagi. Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan di Amsterdam pada saat itu memutuskan untuk memulai penelitian sistematis terhadap komponen antropologis masyarakat Belanda yang berjumlah total 7 juta jiwa. Mereka sebelumnya telah memperkirakan hasil yang mengejutkan terkait banyaknya variasi asal-usul, temperamen, dialek, adat istiadat, kebiasaan, dan tingkat perkembangan. Pengetahuan kita tentang komposisi antropologis penduduk Belanda masih sangat belum lengkap. Tetapi sudah dapat dipastikan bahwa hampir tidak ada negara kedua di Eropa yang memiliki keragaman unsur antropologis penduduknya, meskipun ukurannya begitu kecil. Sifat tanah kita yang beragam, fragmentasi negeri kita menjadi beberapa bagian yang dibatasi oleh batas-batas alam, telah mendorong munculnya tipe-tipe yang sangat terlokalisasi, sehingga bangsa kita menjadi sangat kompleks secara antropolitik. Namun, pengetahuan kita tentang hal ini masih terlalu sedikit, dan pengetahuan tentang hal ini tentu sangat penting bagi pandangan kita tentang perkembangan historis bangsa kita, dan untuk memahami jiwa dan karakter nasional penduduk di berbagai wilayah Belanda. Setelah beberapa abad konflik antara bangsa Brachycephalia dan Dolichocephalia, bangsa Frank, bangsa Celt, dan bangsa Saxon di negara kita, yang menunjukkan sedikit rasa solidaritas, tindakan politik persatuan Utrecht akhirnya meletakkan dasar bagi kewarganegaraan Belanda. Dan kita, yang melalui pemerintahan kita di Hindia Belanda adalah satu-satunya percat yang mengikat berbagai bangsa Hindia Belanda, dalam fungsi itu sendiri sedang menjalankan proses serupa tetapi dalam skala yang lebih besar. Sekarang, jika kita mempertimbangkan bahwa perekat pemerintahan Belanda kita di 4/5 wilayah kepulauan, yaitu di 9/10 wilayah provinsi-provinsi terpencil telah efektif paling lama tidak lebih dari 25 tahun, harus diakui bahwa proses ini berlangsung sangat cepat. Upaya seperti yang dilakukan Ritsema van Eck untuk memberlakukan pembatasan melalui sistem administrasi federal akan sia-sia. Belanda pun harus menerima konsekuensi dari pemerintahannya atas aglomerasi masyarakat ini. Tidak ada jalan keluar. Apa yang terjadi di sini, di bawah pengaruh koersif dan kekuasaan tak terkendali dari pemerintahan asing kebetulan, bukanlah hal yang unik.
Ini adalah fenomena budaya historis yang berulang terus-menerus. Dalam sejarah dunia, bangsa-bangsa besar bangkit dan jatuh dengan cepat di bawah pengaruh peristiwa politik tertentu, termasuk yang terjadi pada masa kolonial. Ambil Meksiko sebagai contoh. Pada awal penjajahan mereka di negara itu, Spanyol menemukan lebih dari 100 kelompok etnis yang berbeda dan sangat beragam. Melalui invasi dan percampuran mereka dengan penduduk asli, mereka menambahkan beberapa kelompok lagi. Saat ini, bangsa Meksiko yang berjumlah 14 juta jiwa terdiri dari 19% kulit putih, 38% Indian, dan 43% mestizo. Dan sekarang, mengenai penduduk asli, suku kulit merah. Pada tahun 1864, Don Manuel Orozco Ibere membedakan di antara mereka suku Aztec, Zapotec, Yacatek, Toltec, Otomi, Totoni, Tarasci, Apache, Matlanzingi, Contali, Mixi, Zoki, Guaycuri, Apatapima, Tapiulapa, Seri, Huari, dan seterusnya dan seterusnya. Ia mencatat 51 bahasa dengan 96 dialek dan 62 idiom yang berbeda, dengan total 182 dialek yang masing-masing mewakili kelompok etnis yang berbeda. Hingga pertengahan abad ke-19, aglomerasi kelompok etnis yang luar biasa ini menunjukkan rasa kebersamaan yang sangat minim. Sebaliknya, negara ini terus-menerus menjadi ajang apa yang kita sebut perang desa. Pada tahun 1866, dengan naiknya Benito Juárez sebagai presiden, rasa solidaritas Meksiko muncul, yang selama pemerintahan panjang Porfirio Díaz dari suku Indian menjadi dasar bagi terbentuknya Persatuan Meksiko. Namun, Meksiko sendiri menawarkan pelajaran lain selain pelajaran mengenai proses sejarah yang stereotip. Pada awal abad terakhir, Meksiko melepaskan diri dari penguasa Eropa dan tanpa persiapan, dengan aglomerasi kelompok etnisnya, harus berdiri sendiri sepenuhnya. Persatuan nasional telah terhenti. Ada rakyat Meksiko, tetapi tidak ada kedamaian dan ketertiban. Negara ini secara berkala diserahkan kepada kehendak dan kekejaman jenderal yang suka merampok dan memberontak. Seandainya Meksiko, di tahun-tahun pembentukannya, menikmati hak istimewa kepemimpinan Barat yang bijaksana, negara dan rakyatnya akan berada dalam posisi yang sangat berbeda saat ini. Meksiko dan begitu banyak negara lain dalam hal ini mungkin mendesak mereka yang mencemooh persatuan Indonesia untuk lebih memperhatikan dan lebih memperhatikan sejarah. Ini juga menjadi peringatan serius bagi para nasionalis Indonesia yang sudah memimpikan kebebasan dan kemerdekaan. Jika orang Barat membiarkan kepemimpinan mereka terabaikan di sini, maka kebebasan dan kemerdekaan itu tidak akan jauh berbeda dengan apa yang mereka maksud di Meksiko. Dan itu sungguh bukan hal yang istimewa. Hendaknya rakyat Hindia Belanda menyadari sepenuhnya bahwa di bawah kepemimpinan Barat, perdamaian, kemakmuran, dan ketertiban adalah milik mereka, dan bahwa kekacauan, teror, dan pertikaian internal yang terus-menerus akan menggantikan mereka jika kaum nasionalis ekstremis mampu mencapai tujuan mereka. Namun di sisi lain, hendaknya orang Barat menyadari bahwa kekuasaan Belanda atas negara-negara ini merangsang dan mempercepat proses historis kebangkitan nasional. Bukan tanpa alasan kita berbicara tentang pelajaran ganda. Begitulah pemandangan-pemandangan Indekort itu. Maksudnya ialah untuk menunjukkan pada pembaca-pembacanya bahwa faham persatuan bangsa sebagai yang dipeluk dan diusahakan oleh kita, kaum nasionalis Indonesia, sama sekali bukanlah faham yang mustahil atau faham yang kosong, melainkan ialah suatu faham yang oleh riwayat dunia telah dibuktikan kebenarannya dan terjadinya. Suatu kenyataan yang sudah nyata, tetapi bahwa salah sekalilah adanya jika kita, kaum nasionalis Indonesia, ingin akan perginya pemerintahan asing dari negeri tumpah darah kita ini. Artinya, bahwa celaka sekalilah kita nantinya jika kita melepaskan diri daripada pimpinan bangsa Eropa itu. Sebagaimana sudah terbukti dengan senyata-nyatanya di Meksiko, di mana keadaan menjadi kacau dan kalut sesudah pimpinan Eropa di sana diberhentikan.
Keadaan Meksiko yang kacau itu dipakailah oleh Indecort untuk memberi alasan pada peringatannya, janganlah kita ingin menghentikan pimpinan Eropa itu, janganlah kita ingin berdiri sendiri, janganlah kita ingin merdeka. Jawab kita atas peringatan dan ajaran ini bolehlah kita bikin singkat. Meksiko menjadi kalut sesudahnya pimpinan Eropa diberhentikan. Baik, tetapi lupakah Indecort bahwa Meksiko itu sebelum orang Eropa datang di situ, sebelum orang Spanyol menginjaknya, ada suatu negeri yang teratur, suatu negeri yang aman, suatu negeri yang besar dan kuat. Lupakah Indecort bahwa kekalutan dan kekacauan Meksiko itu terjadinya ialah sesudahnya orang Eropa datang di situ, sesudahnya negeri itu menjadi tempat pencaharian rezeki bangsa kulit putih. Lupakah Indecort akan amannya, teraturnya, besarnya negeri Meksiko itu di dalam abad ke-15 dan di dalam permulaannya abad ke-16, yakni sebelumnya bangsa Eropa datang. Besarnya negeri Meksiko di bawah pimpinannya Raja Montezuma, tatkala batas-batasnya ada terletak dari Texas sampai Panama, dari tepi pantai Teluk Meksiko sampai tepi pantai Lautan Pasifik. Dan menjadi kalut dan kacaunya negeri itu sesudah orang Eropa menjatuhkan jangkar perahunya di Veracruz dalam tahun 1519, kalutnya negeri itu dari zaman kekejamannya Hernando Cortés yang melumur-lumuri ia punya marilah kita mengikut silang, sebab dalam tanda itulah kita akan menang, dengan darahnya rakyat Meksiko sampai pada zaman kekejaman yang akhir-akhir, Meksiko sama sekali tidak kenal akan tentram dan keadaan teratur di bawah pimpinan Eropa. Meksiko senantiasa kusut samut. Bahwasanya tipislah kebenarannya kata ketentraman dan kata kesejahteraan yang pimpinan Eropa itu datangkan di Meksiko, bila mana kita ingat akan tak henti-hentinya perlawanan penduduk Meksiko terhadap pada pihak yang memimpinnya itu, dan bila mana kita misalnya ingat akan halnya penduduk Meksiko menangkap dan menghukum mati Kaisar Maximilian, kaisar bangsa Eropa yang memimpin dan memerintah negeri Meksiko itu cara Eropa pula. Tipis pula kepercayaan kita akan unggulnya, akan superioritasnya pimpinan Eropa itu dalam umumnya, di mana Eropa sendiri tiada habis-habisnya menjadi medan revolusi agama, revolusi nasional, revolusi proletar, dan revolusi lain-lain, tiada habis-habisnya menjadi medan kekalutan, kekacauan, dan peperangan ngeri, sebagai misalnya yang kita alami dalam tahun 1914-1918, tatkala Eropa itu seolah-olah suatu Hexenkettel dan hampir-hampir kiamat oleh mengamuknya api peperangan Tahadi. Di mana bangsa Eropa menduduki salah suatu negeri Asia untuk memberi pimpinan, disitulah kelihatannya lantas datang orde. Akan tetapi, orde ini sebetulnya ialah tidak lebih dan tidak kurang daripada Skein orde adanya. Sebab orde yang sejati-jatinya orde ialah keadaan teratur yang hanya bisa terdapat bila mana antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah ada persetujuan satu sama lain. Tegasnya, bila mana antara dua pihak itu ada harmoni yang sedalam-dalamnya. Dan tidak begitulah keadaannya dalam negeri-negeri Asia yang diduduki bangsa Eropa itu untuk dipimpin. Tiap-tiap kemauan rakyat yang menyimpang dan tak sesuai dengan kemauan bangsa Eropa yang menjajahkannya, tiap-tiap usaha rakyat itu mematangkan diri daripada pimpinan itu, dijawabnyalah dengan aturan-aturan yang keras. Aturan-aturan yang keras inilah yang lantas mendatangkan orde. Aturan-aturan yang keras inilah yang mendatangkan keadaan teratur dan ketentraman. Tetapi bagi siapa yang mau mengerti, maka teranglah dengan seterang-terangnya bahwa orde yang demikian ini ialah Skein orde yang sebenar-benarnya. Bagi siapa yang mau mengerti, maka nyatalah bahwa orde yang demikian ini sebenarnya ialah orde yang bosok. Jajaran tiang-tiang pengantungan jugalah orde. Tetapi orde yang begini ialah orde tiang pengantungan. Permanentawan orde is out orde. Begitulah seorang ahli filsafat berkata. Ialah dalam kebenaran. Ialah tak salah, sebagaimana tak salah pula perkataannya Galbaut terhadap pada Hertog van Brunswick yang dengan keras mengadakan peraturan-peraturan orde dalam negerinya, bahwa orde yang diadakan oleh orang asing yang menduduki negerinya itu sebenarnya ialah perbudakan. Bahwa orde yang demikian itu sebenarnya ialah slavernij, esclavage. Bahwasanya, slavernij jugalah suatu macam orde. Slavernij jugalah suatu keadaan rust. Slavernij jugalah suatu keadaan teratur. Tetapi persetujuan dan harmoni di situ tidak ada.
Dan orde yang demikian ialah orde yang bosok karenanya. Dengan keterangan-keterangan kita di atas ini, maka orde yang diadakan oleh bangsa Inggris di Mesir atau di India, orde yang diadakan oleh bangsa Prancis di Indochina, orde yang diadakan oleh bangsa Amerika di Filipina, umumnya orde yang diadakan oleh bangsa kulit putih dalam negeri-negeri Asia yang diduduki dan diambil rezekinya, tampaklah dalam rupanya yang palsu. Orde yang didesakan dalam negeri-negeri Asia itu pada hakikatnya ialah orde yang dimaksudkan oleh Galbaud Tahadi. Orde yang tak bersendi pada persetujuan antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah. Orde yang dipaksakan terjadinya dengan aturan-aturan yang keras. Orde paksaan, orde perbudakan. Kita kaum nasionalis Indonesia, kita yang dikatakan sudah melindur tentang kebebasan dan kemerdekaan, kita sering sekali mendapat peringatan atau petunjuk tentang bagusnya orde pimpinan Eropa. Juga dari pihak yang setengah-setengah etis sebagai IND-CRT itu. Tetapi kita tidak ingin orde pulasan. Kita ingin orde sejati. Kita ingin orde yang timbulnya daripada harmoni orde sejati, yang karenanya hanya bisa tercapai di bawah kibarannya bendera Indonesia yang merdeka. Tulisan IND-CRT memang berisi double les bagi kita. Ia berisi dua pengajaran. Ya, pertama-tama memperkuat keyakinan kita akan benarnya faham persatuan bangsa, dan kedua, ia menunjukkan pada kita bahwa pimpinan asing umumnya tidaklah bisa mendatangkan orde, sebagaimana yang sudah terbukti di negeri Meksiko dengan seterang-terangnya. Memang, bagi kita, kaum nasionalis Indonesia, soal ini sebetulnya bukanlah soal lagi. Soal ini sudah lamalah terjawab di alam keyakinan kita. Sebab riwayat bangsa-bangsa Asia yang merdeka atau yang sudah menjadi merdeka adalah menyokong sikap kita. Dengan memperhatikan riwayat ini, maka makin tebal dan makin teguhlah keyakinan kita bahwa tiadalah bagi kita orde yang sejati, melainkan orde kita sendiri. Karenanya, maka tiada berubah serambut pun seruan kita. Maju ke arah persatuan, maju ke arah kemerdekaan tanah air dan bangsa. Suluh Indonesia Muda, 1928.